Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita ketemu lagi untuk pertemuan kali ini. Setelah UTS, kita akan membahas tentang pengambilan dan penanganan GONAT. Nah, secara keseluruhan kita tahu bahwasanya dalam pengambilan dan penanganan gamet ikan, penanganan gamet ikan sebagai bagian integral daripada manajemen reproduksi dalam kegiatan budidaya. Nah, secara biologis reproduksi ikan itu kan sebagai satu proses yang kompleks yang di dalamnya melibatkan interaksi antara sistem endokrin, kondisi lingkungan, serta kesiapan fisiologis daripada induk. Nah, dalam konteks ini, gamet yang terdiri dari oosit ataupun telur dan juga sperma menjadi komponen kunci yang menentukan keberhasilan reproduksi. Nah, keberhasilan siklus hidup ikan dalam sistem alami maupun sistem yang terkontrol sangat bergantung pada kualitas daripada gamet yang dihasilkan. Karena gamet membawa informasi genetik sekaligus cadangan nutrisi awal bagi perkembangan embrio. Sehingga pengelolaan gamet tidak hanya bersifat teknis semata, tetapi juga berkaitan erat dengan bagaimana kita memahami fisiologi reproduksi ikan itu secara menyeluruh. Dalam pengelolaan gamet ini memiliki peran strategis dalam mendukung teknologi pemijahan buatan. Teknik ini memungkinkan kita untuk mengontrol waktu dan proses reproduksi melalui manipulasi hormon dan juga lingkungan. Namun, keberhasilan teknik buatan ini sangat ditentukan oleh ketepatan dalam mengambil gamet, terutama dalam hal timing ovulasi dan juga spermiatin. Jadi waktu yang cocok untuk kemudian ovulasi, kapan kita mengurut, menstripping sel telur maupun sel sperma. Seperti metode stripping serta kondisi penanganan pasca pengambilan. Jadi bagaimana kita menangani induk setelah kita stripping. Jika gamet diambil pada fase yang tidak tepat, misalnya telurnya terlalu matang, overripe, atau sperma yang telah teraktivasi sebelum digunakan, maka viabilitas gamet atau sperma, viabilitas gamet dalam ini telur maupun sperma itu akan menurun secara signifikan, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya tingkat fertilisasi dan juga daya tetas. Tujuan utama dalam pengambilan gamet yaitu diantaranya adalah memperoleh gamet yang berkualitas tinggi. Ini berkaitan erat dengan parameter biologis seperti tingkat kematangan gonad, integritas sel, serta bebas dari kontaminasi ekstrim seperti air, urin maupun darah. Gamet yang berkualitas tinggi memiliki viabilitas seluler yang baik. Hal ini dapat kita lihat dari kemampuan sperma untuk bergerak aktif atau motilitas tinggi dan kemampuan telur untuk dibuahi serta berkembang secara normal. Nah, sehingga kualitas gamet juga dipengaruhi oleh faktor internal, diantaranya adalah nutrisi induknya, kondisi kesehatan induk, serta faktor eksternal seperti kualitas air, manajemen dan juga manajemen pemeliharaan induk.
Kita melihat yang kedua. Tujuan yang kedua adalah mengontrol proses fertilisasi, di mana menunjukkan bahwa dalam sistem budidaya fertilisasi itu tidak bergantung sepenuhnya pada proses alam, melainkan dapat direkayasa secara terkontrol. Nah, mengendalikan ini mencakup bagaimana kita mengatur rasio antara sperma dan juga telur. Kapan waktu kita mencampurkan sperma dan telur, serta kondisi lingkungan seperti suhu dan pH. Dengan mekanisme kontrol ini, efisiensi fertilisasi dapat ditingkatkan secara signifikan dibandingkan dengan pemijahan alami, sehingga proses benih menjadi lebih terprediksi dan juga lebih optimal. Nah, pada poin yang ketiga adalah mendukung teknik pemijahan buatan. Nah, ini menekankan bahwasanya penting untuk keterampilan teknis dalam menangani gamet. Nah, di mana kita tahu ada teknik stripping, ada inseminasi buatan, dan metode fertilisasi, baik itu fertilisasi model kering maupun model basah. Nah, kesemuanya itu memerlukan ketelitian tinggi untuk menjaga integritas daripada gamet. Kalau kita menangani dengan tidak tepat, seperti paparan air sebelum fertilisasi atau perlakuan mekanis yang berlebihan, maka akan menyebabkan kerusakan daripada sel gamet, sehingga prosedur standar operasional atau SOP dalam pengambilan dan juga penanganan gamet menjadi aspek yang sangat vital dalam praktek budidaya, terutama pada praktek pembenihan maupun reproduksi ikan. Dan yang terakhir yaitu mendukung kriopreservasi dan juga pemuliaan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dimensi jangka panjang dari pengelolaan gamet. Kriopreservasi memungkinkan kita dapat menyimpan gamet, khususnya pengawetan sel sperma, dalam jangka waktu yang sangat lama, menggunakan suhu ekstrim, misalnya dalam nitrogen cair dan sebagainya. Nah, teknologi ini menjadi penting dalam konservasi plasma nutfah, terutama untuk spesies ikan-ikan yang terancam punah, serta dalam program pemuliaan untuk mempertahankan ataupun meningkatkan kualitas genetik populasi. Sehingga dengan adanya kriopreservasi, gamet dari individu tunggal itu dapat digunakan kembali di masa depan tanpa harus mempertahankan induk secara terus-menerus. Jadi kita bisa mengawetkan sel sperma dari induk dan bisa kita gunakan di waktu yang akan datang, bisa. Nah, jadi secara umum itu, sehingga pengelolaan gamet merupakan titik kritis dalam seluruh proses reproduksi ikan. Kualitas dan penanganan gamet yang tepat ini akan menentukan keberhasilan fertilisasi, perkembangan embrio, hingga kelangsungan hidup larva. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam mengenai aspek biologis, aspek teknis, dan juga manajerial dalam pengambilan serta penanganan gamet menjadi kompetensi esensial bagi kita di bidang aquaculture. Kita lihat berikutnya adalah biologi dasar gamet. Biologi dasar gamet ini mencakup aspek pembentukan, karakteristik, serta indikator kualitas gamet ikan baik pada betina maupun pada jantan, serta kriteria induk yang siap dipijahkan. Nah, kita lihat secara fisiologis. Gamet itu kan hasil diferensiasi sel germinal melalui dua poros utama, yaitu oogenesis pada betina serta spermatogenesis pada jantan. Nah,
Kedua proses ini dikendalikan oleh sistem endokrin, terutama melalui sumbu HPG ya, hipotalamus, hipofisis ataupun pituitari serta gonad. Nah, sumbu HPG ini mengatur sintesis hormon gonadotropin dan juga steroid reproduksi. Sehingga pemahaman kita terhadap mekanisme ini menjadi sangat penting karena kualitas gamet yang dihasilkan itu sangat dipengaruhi oleh keseimbangan hormonal, status nutrisi, serta kondisi lingkungan di mana ikan itu akan memijah. Nah, pada gamet betina, oosit yang dihasilkan melalui proses oogenesis yang meliputi tahap proliferasi, pertumbuhan hingga pematangan akhir. Nah, selama proses ini, oosit itu mengalami akumulasi kuning telur yang biasa kita kenal dengan namanya phytogenesis itu ya, yang berfungsi sebagai sumber energi utama bagi embrio. Sehingga kita dapat melihat ciri telur matang yang ditampilkan. Kita lihat dari gambar ini. Nah, ciri dari pematangan telur ya, dari oosit awal sampai pada telur matang. Nah, kalau dilihat gambar ini, diameter maksimum warnanya homogen kuning ya, kuning, serta terjadinya migrasi atau pecahnya inti. Ini merupakan indikator fisiologis bahwa oosit telah mencapai tahap untuk siap dibuahi. Nah, germinal vesicle breakdown atau GVBD, germinal vesicle breakdown ini secara khusus menandai dimulainya oosit kembali setelah fase ares, merupakan sinyal kesiapan daripada proses fertilisasi. Kandungan telur, kandungan telur atau terutama vitellus itu memiliki peran vital dalam mendukung perkembangan embrio hingga fase larva awal. Fase larva awal ya, yang setelah dia menetas, awal-awal fase larva. Nah, sebelum larva itu dapat mencari makan sendiri. Nah, dari sini dari gamet betina ini dapat kita simpulkan bahwasanya kualitas telur itu tidak hanya ditentukan oleh ukuran, tetapi juga oleh komposisi kimia dan juga biokimia yang mencerminkan kondisi daripada induk. Nah, kita lihat yang berikutnya, yang jantan. Nah, jantan ini pada gamet jantan atau kita kenal dengan sperma dihasilkan melalui proses spermatogenesis yang berlangsung di dalam testis. Nah, proses ini dia mencakup pembelahan mitosis, meiosis, dan juga diferensiasi sel menjadi sel spermatozoa. Nah, ciri sperma yang berkualitas dapat dilihat di mana motilitasnya lebih besar daripada 70%, konsentrasinya tinggi, dan morfologinya normal. Nah, ini adalah parameter utama dalam evaluasi daripada fertilitas. Motilitas ini mencerminkan kemampuan sperma itu untuk bergerak menuju telur. Yang sangat penting mengingat karena waktu hidup sperma itu kan masih dalam tahap tidak aktif di dalam saluran sperma sebelum dia dikeluarkan dari tubuh. Ketika dia keluar dari tubuh dan menyentuh air, maka sperma itu langsung aktif. Nah, waktu sperma itu
hmm, setelah aktif itu sangat singkat, hanya beberapa detik hingga menit, tergantung daripada spesies. Ada yang lebih dari 2 menit, ada yang 3 menit. Jadi kemampuan sperma itu untuk aktif itu hanya sebentar. Nah, itu konsentrasi tinggi ini meningkat peluang terjadinya pembuahan, sehingga sedangkan morfologi normal menunjukkan integritas daripada struktur sel, termasuk kepala sperma itu mengandung materi genetik dan ekor itu berfungsi untuk pergerakan. Nah, semuanya ini adalah kemampuan daripada sel sperma. Nah, oleh karena itu, maka kemampuan induk itu menjadi catatan penting, kesiapan induk. Sehingga kriteria induk yang siap dipijakan itu juga merupakan aspek praktis dalam manajemen reproduksi ikan. Nah, pada betina, indikator seperti perut yang membesar dan lunak menunjukkan bahwasanya adanya perkembangan gonad yang maksimal terjadi. Sementara papila genital, yang ini ya, papila genital ya. Nah, yang di garis merah ini papila genital. Nah, kalau yang secara umum ini secara ada merah-merah yang menyembul di bawah perutnya itu papila genital. Nah, sementara papila genital yang kemerahan mencerminkan bahwasanya terjadi peningkatan aliran darah dan siap untuk ovulasi. Kemampuan telur untuk keluar dengan tekanan ringan menjadi tanda bahwa proses ovulasi telah terjadi dan telur siap untuk diambil. Nah, jadi kalau papila genitalnya sudah kemerahan, itu menandakan bahwasanya ini siap dipijakan. Nah, sehingga kalau ketika kita tekan sedikit saja di bagian perut ini, maka akan keluar telur. Nah, sedangkan pada jantan keluarnya sperma saat dilakukan stripping, saat kita urut, itu menunjukkan bahwa spermiatin telah berlangsung. Warna sperma yang putih susu menandakan konsentrasi yang tinggi, sedangkan ketiadaan campuran darah. Jadi ketika kita urut perutnya jantan itu kan akan keluar sperma. Nah, sperma itu nanti ada 3, apakah dia keluarnya itu murni putih susu kental, ataukah ada campuran darah atau urin. Kalau ada campuran darah dan urin berarti adanya kontaminasi. Kalau terjadi kontaminasi, maka kualitas dan viabilitasnya akan berkurang. Jadi harus murni putih susu kental seperti yang digambar itu ya, bisa dilihat. Nah, kalau campuran ada darah, ada urinnya, itu kemudian menjadi tidak bagus. Nah, sehingga biologi gamet itu tidak hanya tentang proses pembentukan gamet saja, atau tidak hanya tentang proses terbentuknya oosit atau telur, maupun tidak hanya pada sperma saja, tetapi juga dengan bagaimana karakteristik tersebut diterjemahkan ke dalam praktik budidaya, khususnya dalam menentukan waktu dan metode pengambilan gamet. Kualitas gamet yang optimal akan berdampak langsung pada tingkat fertilisasi, keberhasilan perkembangan embrio, serta kelangsungan hidup larva. Nah, teknik pengambilan gamet merupakan tahapan krusial
dalam keberhasilan reproduksi buatan, di mana secara umum pengambilan gamet itu kan bertujuan untuk memperoleh telur dan sperma dengan kualitas yang optimal, sehingga mampu menghasilkan tingkat fertilisasi yang tinggi serta mendukung perkembangan embrio yang normal. Nah, teknik yang digunakan harus mempertimbangkan kondisi fisiologis daripada induk, jenis ikannya, serta tujuan penggunaan gamet. Ini menjadi catatan penting. Jadi saya ulangi, teknik yang digunakan, teknik pengambilan gamet itu harus mempertimbangkan yang pertama kondisi fisiologis induk, yang kedua jenis ikannya, serta tujuan penggunaan gamet. Apakah itu untuk produksi benih ataupun untuk kepentingan penelitian. Nah, secara umum ada tiga teknik ataupun metode yang biasanya digunakan, seperti stripping atau pengurutan, ada juga dissection atau pembedahan, dibedah, dan juga ada juga dengan kateterisasi, kateter ya, dimasukkan selang ke dalam tubuh untuk mengeluarkan telur ataupun sperma. Nah, ketiga metode ini sama, masing-masing memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Nah, kelebihan juga kekurangan. Stripping atau pengurutan. Nah, stripping ini merupakan teknik yang paling banyak digunakan dalam praktek budidaya karena lebih praktis, efisien, dan juga tidak memerlukan peralatan yang kompleks. Nah, secara fisiologis, stripping ini memanfaatkan kondisi induk yang telah mencapai fase ovulasi pada betina, ovulasi tadi betina ya, yang tadi perutnya kemerah-merahan itu, lubang genital papilanya yang kemerah-merahan itu, dan juga spermiatin pada jantan. Nah, jantan kalau kita tekan sedikit perutnya ada keluaran cairan putih, nah, itu menunjukkan bahwasanya sudah pada fase ovulasi. Nah, ini dapat kita mulai dengan anestesi. Jadi induknya kita anestesi dulu. Nah, induknya kita anestesi atau bisa kita pingsankan sebentar, dengan bisa menggunakan MS triple 2 dengan konsentrasi 100 sampai dengan 150 mg per liter, atau juga kita bisa menggunakan minyak cengkeh dengan dosis 30 sampai dengan 50 ppm. Nah, hingga ikan itu tenang, dia tidak bergerak. Nah, tujuannya adalah mengurangi stres dan juga pergerakan ikan selama proses. Jadi biar tenang. Kalau dia obah-obah kan tidak bisa kita urut. Nah, kemudian tubuhnya itu dikeringkan. Nah, karena ini menjadi penting untuk mencegah kontak gamet itu dengan air. Nah, jangan sampai gamet itu aktif duluan, baik itu sel telur maupun sel sperma itu aktif duluan. Jadi harus dikeringkan. Karena itu tadi ya, ketika dia aktif duluan gametnya, maka akan menurunkan viabilitas sebelum terjadinya fertilisasi. Nah, kemudian setelah dikeringkan, ditekan perlahan dari bagian perut ke arah genital ya, dari perut ya, dari dada itu sampai ke bawah, ditekan pelan. Untuk mengeluarkan gamet. Nah, kemudian gamet itu kita tampung di dalam wadah yang bersih dan kering.
dan steril ya. Kenapa harus bersih dan kering? Agar supaya tidak ada kontaminasi oleh air. Jadi itu yang dilakukan. Itu teknik pengurutan. Nah, berikutnya adalah mohon maaf, saya lanjutkan kembali. Nah, setelah ditampung telur atau sperma dalam wadah kering dan bersih, kalau untuk fertilisasinya baru kita campur sel sperma, kita campur sperma ini ke dalam wadahnya telur sambil diratakan. Itu ya. Nah, sedangkan metode dissection ataupun metode pembedahan ini adalah satu pendekatan yang lebih invasif ataupun biasanya digunakan dalam kondisi tertentu, seperti induk. Ketika induk sudah mati dalam konteks penelitian laboratorium. Nah, teknik ini melibatkan pembukaan rongga tubuh ikan untuk mengambil gonad. Jadi ketika ikannya sudah mati, kita bisa membedah untuk mengambil gonad secara langsung. Nah, metode ini memungkinkan pengambilan gamet itu dalam jumlah besar dan dapat memberikan akses langsung untuk kita bisa melihat analisa histologis ataupun fisiologis daripada gonad. Tapi kelemahan utamanya adalah karena sifatnya destruktif, maka induk itu tidak dapat digunakan lagi untuk siklus berikutnya. Risiko kontaminasinya juga tinggi karena dapat muncul daripada kontaminasi darah, isi daripada saluran pencernaan karena kita bedah, serta mikroba dari alat-alat bedah yang digunakan. Itu menjadi salah satu aspek kelemahan. Nah, sementara untuk kateter ini teknik yang sangat spesifik. Biasanya diterapkan pada ikan yang ukurannya besar atau untuk spesies-spesies yang nilai ekonomisnya tinggi. Nah, di mana teknik ini menggunakan selang kecil atau kateter yang bagi yang selang kecil atau kateter, kalau di bidang kesehatan itu kita sering tahu ya. Untuk kateter itu pembuangan BAB ataupun pipis pakai selang kateter, itu sering kan kalau untuk kesehatan untuk manusia. Nah, di ikan itu kateter ini digunakan untuk pengambilan gamet. Jadi selang kecil itu dimasukkan ke dalam saluran genital untuk mengambil gamet secara langsung tanpa memberikan tekanan eksternal yang besar pada tubuh ikan. Nah, kelebihan kateter ini adalah kemampuannya untuk mengurangi risiko cedera pada ikan-ikan yang sensitif atau untuk ikan-ikan yang sulit di stripping. Dan juga metode ini memungkinkan pengambilan gamet secara lebih higienis jika dilakukan dengan prosedur yang sangat tepat. Nah, sehingga teknik kateter ini membutuhkan keahlian khusus serta peralatan yang lebih kompleks dibandingkan dengan metode stripping. Nah, secara komparatif, ketiga metode tersebut menunjukkan adanya trade-off antara efisiensi,
keamanan induk, dan juga kualitas gamet yang dihasilkan. Nah, metode stripping itu unggul dalam efisiensi dan keberlanjutan penggunaan induk. Itu stripping. Nah, tetapi memerlukan ketelitian untuk menghindari kesalahan teknis. Sedangkan metode pembedahan itu memberikan akses yang maksimal terhadap gamet, namun sifatnya destruktif atau merusak karena ikan itu harus dibedah, dan berisiko tinggi terhadap kontaminasi. Sementara kateter itu menawarkan pendekatan yang lebih presisi dan minim trauma, tetapi terbatas pada kondisi tertentu yang membutuhkan keahlian khusus. Nah, sehingga dari komparasi ketiga metode ini, maka pemilihan teknik pengambilan gamet itu harus disesuaikan dengan tujuan kegiatan. Tujuannya apa dulu? Kalau penelitian laboratorium, kita bedah, bisa juga kita stripping. Nah, jadi pemilihan metode ini tergantung dari tujuan, kegiatan, kondisi daripada induk, serta sumber daya yang tersedia. Ada nggak tenaga ahlinya yang punya keahlian untuk itu? Nah, sehingga dari ketiga metode ini, dari teknik metode pengambilan gamet ini, maka keberhasilan pemijahan buatan itu tidak hanya bergantung pada ketersediaan induk yang matang secara gonad, tapi juga pada ketepatan teknik dalam mengambil gamet. Bagaimana menangani gamet? Nah, prinsip penanganan gamet itu adalah tahap lanjutan setelah pengambilan gamet. Tadi kita sudah membahas mengambil gamet, sekarang bagaimana cara menangani gamet. Nah, baik telur maupun sperma ini kan merupakan sel hidup yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap perubahan lingkungan, baik itu perubahan secara fisik maupun perubahan secara kimia. Sehingga setiap perlakuan terhadap gamet itu harus mempertimbangkan stabilitas kondisi lingkungan untuk menjaga viabilitas dan juga integritas daripada sel. Jika ditangani dengan tidak tepat, bahkan dalam waktu yang singkat, dapat menyebabkan kerusakan struktur maupun fungsi daripada gamet. Sehingga tujuan akhir, yaitu keberhasilan reproduksi itu dapat tidak tercapai. Nah, kita lihat satu-satu. Untuk penanganan telur, kita tahu bahwasanya telur ikan itu harus disimpan dalam kondisi kering dan pada suhu yang relatif stabil. Rata-rata itu kisarannya adalah antara 20 sampai dengan 25 derajat Celcius. Tapi ada yang lebih tinggi dari itu tergantung jenis ikannya. Tapi rata-rata ikan itu di antara 20 sampai 25 derajat Celcius. Nah, kondisi kering, kenapa kok harus dalam kondisi kering? Kondisi kering ini bertujuan untuk mencegah terjadinya aktivasi dini. Nah, saya ulangi, kondisi kering ini mencegah terjadinya aktivasi dini proses fertilisasi ataupun perubahan osmotik yang dapat merusak membran daripada sel telur. Ketika telur tersentuh air sebelum proses fertilisasi, maka dapat terjadi perubahan tekanan osmotik yang akan memicu
korion, kulit telur, selaput telur itu akan mengeras. Kalau dia sudah mengeras, maka akan menghambat penetrasi sel sperma. Nah, sel sperma masuk ke dalam korion itu kan lewat saluran lubang yang dinamakan dengan mikropil, tempat masuknya sel sperma ke dalam telur ikan. Nah, kalau telur ini menyentuh air duluan sebelum terjadinya pembuahan, maka korion itu atau kulit telur itu akan mengeras. Kalau dia mengeras, maka mikropil akan tertutup sehingga sperma itu tidak sangat kesulitan untuk dapat menembus mikropil itu untuk membuahi telur. Itu. Selain itu, stabilitas suhu penting karena fluktuasi suhu itu dapat mempengaruhi aktivitas metabolisme dan juga menyebabkan stres fisiologis pada telur. Nah, paparan sinar matahari langsung itu harus dihindari karena dapat meningkatkan suhu secara cepat dan menyebabkan kerusakan protein serta dehidrasi pada telur. Demikian sehingga rata-rata proses reproduksi atau pembuahan itu biasanya dilakukan sore ataupun dini hari, rata dilakukan di sana. Nah, begitupun yang perlu dihindari selanjutnya adalah guncangan. Nah, di mana guncangan mekanis itu dapat merusak struktur internal daripada telur, termasuk kemudian vitellus ataupun kuning telur yang berfungsi sebagai sumber energi utama bagi embrio. Nah, sehingga penanganan telur itu harus dilakukan secara hati-hati, menggunakan wadah yang steril dan meminimal gangguan fisik. Itu pada telur. Bagaimana dengan menangani sperma? Nah, penanganan sperma memiliki kompleksitas tersendiri karena sperma ikan itu umumnya berada pada kondisi tidak aktif atau imotil, ya, di dalam tubuh, dan akan aktif setelah dia bersentuhan dengan air. Karena air itu sebagai faktor kritis yang harus dikendalikan secara ketat. Oleh karena itu, kontak awal dengan air itu akan memicu aktivasi sperma yang menyebabkan gangguan energi secara cepat dan mengurangi kemampuan fertilisasi dalam waktu yang singkat. Sehingga sperma itu harus ditangani dalam kondisi kering dan bebas dari kontaminasi cairan lain seperti urin. Nah, Suhu juga merupakan faktor penting untuk penanganan sperma, di mana suhu rendah di antara 4-10 derajat Celcius itu dapat memperlambat metabolisme sel dan memperpanjang masa hidup sperma sebelum digunakan. Nah, selain itu, pH juga penting. pH itu harus dijaga dalam kondisi netral hingga agak sedikit basah, di antara 7 sampai dengan 8,5 pH-nya. Karena perubahan pH itu dapat mempengaruhi stabilitas membran sel dan juga aktivitas enzimatik yang berperan dalam motilitas sperma. Ada juga media penyimpanan atau extender. Nah, penggunaan media penyimpanan itu biasanya menggunakan larutan fisiologis. Nah, seperti NaCl atau biasanya kita kenal dengan NaFis dengan konsentrasi 0,9% itu, atau larutan
Ringer menjadi strategis dalam menjaga kualitas sperma selama penyimpanan sementara. Nah, kenapa? Karena larutan NAVIS ataupun Ringer solution, larutan Ringer itu berfungsi untuk mempertahankan tekanan osmotik yang seimbang dengan cairan tubuh ikan, sehingga kerusakan sel sperma akibat lisis ataupun dehidrasi itu dapat dicegah. Nah, selain itu juga komposisi ion dalam larutan Ringer. Dalam larutan Ringer itu kandungannya ada natrium, ada kalium, ada kalsium. Nah, natrium, kalium dan juga kalsium ini berguna membantu menjaga stabilitas membran dan fungsi fisiologis sperma. Jadi, ketika kita menggunakan larutan extender ini, nah, itu tidak hanya mempertahankan viabilitas sperma atau kelulus hidupan sperma, tetapi juga menjaga kemampuan fertilisasi sperma hingga waktu penggunaan. Jadi kemampuan untuk membuahi itu juga tetap tinggi. Ya. Jadi ditampung, di-stripping, ditampung, disimpan dalam suhu 4-10 derajat Celcius untuk sperma. Nah, ditambahkan larutan extender, dan nanti kapan waktu digunakan kita keluarkan, kita campurkan dengan telur untuk proses fertilisasi. Nah, tuh. Setelah pengambilan dan juga pengurutan gamet, maka kita akan masuk pada aspek evaluasi kualitas gamet dan juga teknik fertilisasi buatan. Nah, keduanya ini, evaluasi kualitas gamet dan teknik fertilisasi buatan ini berkaitan erat dalam menentukan keberhasilan produksi benih. Secara ilmiah, evaluasi kualitas gamet itu adalah tahap diagnostik yang bertujuan untuk menilai viabilitas dan juga potensi fertilisasi dari telur dan sperma sebelum dilakukan pembuahan. Nah, sehingga tanpa evaluasi yang tepat, penggunaan gamet dalam fertilisasi buatan itu berisiko menghasilkan tingkat pertumbuhan yang rendah serta perkembangan embrio yang abnormal. Nah, dari gambar tersebut pada evaluasi kualitas gamet ya, baik betina maupun jantan ataupun telur maupun sperma. Nah, parameter yang digunakan pada betina ataupun pada telur itu mencerminkan kondisi fisiologis oosit, ya, mencerminkan kondisi fisiologis oosit dan kesiapan untuk dibuahi. Diameter telur itu menjadi indikator utama kematangan, karena telur yang telah mencapai ukuran maksimum umumnya telah menyelesaikan proses fitogenesis dan siap untuk fertilisasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keseragaman ukuran. Nah, keseragaman ukuran itu menjadi penting
karena menunjukkan terjadinya sinkronisasi perkembangan oosit dalam ovarium. Nah, kalau ukuran tidak sama, itu dapat mengindikasikan bahwasanya telur itu matang gondanya tidak serempak, dan dampaknya pada variasi keberhasilan pembuahan dan penetasan. Itu jadi kalau ukurannya tidak seragam, berarti matang gondanya tidak serentak. Berikutnya adalah tingkat fertilisasi. Tingkat fertilisasi itu berapa persen telur itu dapat dibuahi. Nah, jadi jumlah telur dibuahi dibagi dengan jumlah telur keseluruhan dikalikan 100. Fertilisasi itu diukur sebagai persentase akhir yang persentase akhir telur yang berhasil dibuahi. Ini adalah cerminan dari interaksi antara kualitas telur dan sperma serta efektivitas teknik fertilisasi yang digunakan. Nah, dari tingkat fertilisasi tadi ya, telur yang berhasil dibuahi dibagi dengan jumlah telur keseluruhan dikalikan 100. Begitupun tingkat penetasan atau hatching rate. Hatching rate itu jumlah telur yang menetas dibagi dengan jumlah telur yang dibuahi dikalikan 100. Sedangkan pada sperma, parameter yang digunakan itu titik beratnya lebih pada aspek kinetik dan aspek struktural, di mana motilitas sperma, yaitu persentase sperma yang bergerak aktif, itu adalah indikator utama sebagai kemampuan untuk fertilisasi. Karena sperma itu harus mampu mencapai dan menembus lapisan telur yang tadi kita jelaskan, yang dia masuk ke dalam lapisan telur melalui lubang yang dinamakan mikropil pada kulit telur itu dalam waktu yang cukup singkat, karena kemampuan dia hidup itu singkat sekali. Nah, sehingga durasi gerak daripada sperma itu menjadi parameter tambahan yang menunjukkan ketahanan energi sperma. Semakin lama sperma itu mampu bergerak, maka semakin besar terjadinya peluang fertilisasi. Tuh. Yang ketiga adalah konsentrasi. Nah, konsentrasi sperma itu diukur menggunakan hemositometer. Nah, hemositometer ini berperan dalam menentukan jumlah sperma yang tersedia untuk membuahi telur, sehingga mempengaruhi rasio optimal dalam proses fertilisasi. Dan yang terakhir adalah morfologi. Nah, morfologi sperma itu diamati melalui mikroskop yang memberikan informasi tentang integritas struktur daripada sel sperma. Apakah dia lengkap, ada kepala, ada badan, dan juga ada ekor. Kelainan morfologi dapat menghambat pergerakan ataupun kemampuan penetrasi sperma. Itu secara evaluasi. Nah, setelah evaluasi, maka tahap berikutnya adalah bagaimana menerapkan teknik fertilisasi buatan yang baik. Nah, secara keseluruhan, yang sempat kita singgung di materi sebelum UTS juga, bahwasanya ada dua teknik, yaitu dry method serta wet method.
atau metode kering dan juga metode basah. Metode kering itu telur yang sudah kita tampung yang tadi ya, kita stripping, telurnya keluar kita tampung pada wadah yang bersih dan wadah yang steril dan kering. Nah, setelah itu kita tambahkan sperma, kemudian kita aduk dengan bulu ayam atau bulu burung atau spatula supaya itu merata, aduk merata semuanya selama antara 30-60 detik. Setelah diaduk merata, kemudian kita tambahkan air untuk sedikit demi sedikit untuk mengaktifkan sperma. Itu antara 1-2 menit. Kemudian kita diamkan telur itu dalam air bersih sampai proses fertilisasi itu selesai. Nah, teknik kering ini keunggulannya adalah tingkat fertilisasinya tinggi. Karena apa? Karena tadi ya, penjelasan tadi sudah panjang lebar kita jelaskan bahwasanya kemampuan hidup sel sperma itu kan terbatas, sehingga setelah kita mencampur sel sperma dan telur dalam keadaan kering tanpa ditambahi air lebih dulu, maka ketika air itu dia kan sudah tercampur merata, maka ketika penambahan air maka otomatis sperma itu akan aktif dan langsung membuahi telur karena sudah diaduk dengan rata. Sementara pada metode basah ini kan untuk yang sperma itu kan kita encerkan dengan N-avis. Setelah diencerkan, didiamkan selama 30 detik agar kemudian sperma itu terdispersi secara merata. Telur itu tidak lagi dalam wadah yang kering, tapi wadah yang sudah ada airnya. Nah, sperma kita campurkan ke dalam wadah telur yang sudah ada airnya itu, kemudian kita aduk secara perlahan selama 1-2 menit, kemudian kita diamkan. Nah, metode ini menyebabkan metode basah itu tingkat fertilitasinya tidak tinggi, tapi dia sedang bahkan sedikit rendah, dan proses pengerjaannya cepat karena ya sudah langsung dicampur. Sementara kering itu agak lama, tapi tingkat fertilisasinya lebih tinggi karena dia lebih efektif dalam pengaturan waktu aktifnya sel sperma. Nah, itu. Berikutnya adalah faktor-faktor yang kemudian mempengaruhi keberhasilan kriopreservasi gamet dan juga permasalahan umum yang ada pada reproduksi. Nah, faktor yang kemudian yang mempengaruhi keberhasilan, nah itu tidak ditentukan oleh satu variabel tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi berbagai faktor biologis dan teknis. Di antaranya kualitas induk. Induk yang matang gonad sehat,
serta berasal dari populasi yang unggul. Itu menjadi penting. Kalau tidak, maka gametnya dapat kualitasnya kurang bagus, fertilasi rendah. Itu menjadi catatan. Kemudian waktu ovulasi. Waktu ovulasi ini waktu yang tepat kita mengambil gamet. Kapan waktu yang tepat untuk mengambil sel telur maupun sperma? Itu menjadi penting. Teknik pengambilan gamet juga menjadi penting. Apakah menggunakan metode stripping atau kateter, harus dilakukan dengan benar dan cepat dan juga serta hati-hati. Jadi membutuhkan skill khusus untuk ini. Juga kondisi lingkungan seperti suhu dan pH itu juga diperhatikan. Dan juga rasio sperma berbanding telur. Perbandingan antara jumlah sperma dan telur harus sesuai. Umumnya adalah 10.000 sampai 50.000 sperma per telur, tergantung spesies ya. Dan pencampurannya juga harus merata. Itu yang menjadi catatan. Jadi gunakan induk yang sehat dan matang gonad secara sempurna. Mengambil gonad pada waktu yang tepat, ya, mengambil gamet pada waktu yang tepat. Teknik pengambilan gamet dengan cara yang benar dan juga cepat, jaga kondisi lingkungan serta rasio perbandingan sperma dan telur, serta pencampuran yang kemudian secara merata. Nah, sedangkan pada kriopreservasi gamet, bahwasanya ini adalah pendekatan bioteknologi dengan tujuannya adalah menyimpan gamet dalam jangka panjang tanpa kehilangan kemampuannya. Jadi kemampuan hidup serta kemampuan membuahi itu tetap terjaga. Nah, kriopreservasi ini didasarkan pada prinsip menghentikan aktivitas metabolisme sel melalui pembekuan pada suhu sangat rendah. Ya, biasanya adalah menggunakan nitrogen cair pada suhu minus 196 derajat Celcius. Nah, biasanya penambahan menggunakan tambahan krioprotektan. Jadi seperti DMCO, dimetil sulfida oksida. Nah, dimetil sulfida oksida ini fungsinya adalah untuk melindungi sel dari kerusakan akibat pembentukan kristal sel selama proses pembekuan. Nah, dia bekerja dengan menstabilkan membran sel dan mengurangi dehidrasi ekstrim. Nah, proses daripada kriopreservasi ini melibatkan beberapa tahapan, diantaranya adalah mengencerkan gamet dengan larutan krioprotektan, kemudian proses pendinginan bertahap. Nah, proses pendinginan itu secara bertahap, tidak langsung ke minus 196, tapi secara bertahap. Pembekuan serta pencairan kembali atau thawing, lagi sebelum digunakan. Nah, jadi itu. Nah, sementara itu masalah umum yang sering terjadi itu diantaranya adalah
telur yang overripe. Overripe itu terlalu matang. Nah, terlalu matang itu menyebabkan, ya teman-teman kan tahu, buah kalau terlalu matang itu kan menjadi busuk. Nah, buah itu terlalu matang itu kan menjadi busuk. Begitupun juga telur ikan. Telur ikan kalau terlalu matang, maka kualitasnya akan menurun. Kualitas telur itu akan menurun. Karena fase ovulasi terbaiknya sudah terlewati. Nah, penyebabnya ada dua, bisa saja telat mengambil gamet, ataukah yang kedua, induk itu terlalu lama distressing, terlalu lama stres induknya sehingga tidak mau keluar. Nah, sehingga kalau ini terjadi, kalau telur terlalu matang atau overripe, maka daya buahnya rendah. Daya untuk dibuahi menjadi rendah, embrionya bisa menjadi abnormal, serta daya tetasnya juga akan rendah. Nah, itu. Jadi harus waktu yang pas siap ovulasi. Nah, yang kedua, permasalahan yang kedua adalah sperma itu teraktivasi sebelum digunakan. Nah, kita tahu sperma itu kan daya tahan hidupnya kan di air itu kan, ketika dia aktif di air kan terbatas waktunya. Nah, karena sperma itu aktif sebelum bertemu dengan telur, apakah itu dengan ketika dia bersentuhan dengan air, ataukah ada wadah yang lembab ataupun suhu terlalu tinggi, maka akan menyebabkan motilitas sperma itu menurun. Kalau motilitas spermanya menurun, otomatis persentase fertilisasinya juga akan menjadi rendah, sehingga menjadi penting ketika stripping sperma itu harus menggunakan wadah yang kering dan steril, hindari air atau lembab dan sebagainya, dan juga suhunya tidak terlalu panas atau pada suhu rendah antara 4-10 derajat Celcius itu. Nah, permasalahan umum yang ketiga adalah kontaminasi air ataupun urin. Nah, karena kita itu stripping atau kita urut, maka kadang kalau dia tidak terlalu matang gonad, dia belum matang gonad, ataukah dia terlalu matang, maka ketika kita urut itu bisa campur darah keluarnya. Ada juga campur air, ada juga campur urin pada saat pengurutan. Nah, ini disebabkan karena apa? Bisa jadi karena teknik strippingnya itu keliru, bisa jadi wadah itu tidak kering, bisa jadi ikan itu lagi stres. Sehingga perlu kita mengeringkan ikan dan wadah, dan mengambil gamet juga dengan secara hati-hati. Dan yang berikutnya, permasalahan umum berikutnya adalah motilitas sperma rendah. Jadi kemampuan sperma untuk bergerak aktif, persentasenya itu rendah, di bawah 70%. Di bawah 70%. Seharusnya kan di atas 70, ini di bawah 70, bahkan bisa di bawah 50%. Indikasinya bisa disebabkan karena induk itu kurang matang, suhunya itu tidak sesuai, dan juga terlalu lama disimpan dalam spermanya. Dampaknya adalah peluang fertilisasinya itu rendah, banyak telur itu tidak terbuahi. Sehingga solusi yang dapat dilakukan
dari masalah ini adalah gunakan induk yang kemudian matang gonad maksimal, menjaga suhu tetap optimal, dan juga lebih bagus untuk digunakan secepatnya sperma itu. Jadi penyimpanannya tidak terlalu lama. Secara keseluruhan dari ini maka kita selalu periksa kualitas gamet sebelum fertilisasi, harus menggunakan peralatan yang bersih dan juga ya kering, menjaga kondisi lingkungan yang selalu stabil, dan juga yang paling penting adalah dokumentasi foto, mencatat setiap proses untuk untuk evaluasi dan juga untuk perbaikan ke depannya. Itu yang penting. Nah, dan yang terakhir adalah studi kasus dan juga penutup, di mana yang sering terjadi dalam aquaculture adalah FR-nya rendah atau fertilisasi rate-nya rendah, tingkat pembuahannya rendah. Meski induknya itu kita melihatnya itu sudah matang gonad sekali. Nah, penyebabnya bisa saja ada 3 faktor. Yang pertama adalah tadi waktu strippingnya yang kurang tepat, induknya belum terlalu matang, belum terlalu ovulasi penuh tapi kita sudah stripping, ataukah terjadi overripe, ya, overripe, terlalu matang, sehingga kualitas telurnya menurun, daya untuk dibuahi rendah, serta embrio itu sulit berkembang. Penyebab yang kedua bisa saja itu disebabkan karena spermanya sudah aktif duluan sebelum dicampurkan dengan telur. Apakah bisa terkena air sebelum dicampur dengan telur? Itu bisa terjadi. Apakah itu dari wadah yang digunakan ataukah dari kain yang kita gunakan untuk membungkus ikan juga menjadi catatan. Ataukah yang ketiga adalah rasio sperma dan telur itu tidak optimal. Nah, spermanya terlalu sedikit, menyebabkan peluang fertilisasi, peluang pembuahan itu menjadi rendah. Ataukah bisa juga spermanya lebih banyak. Nah, kalau lebih banyak ini pengaruhnya ke kualitas air. Nah, karena terjadi kompetisi ya. Jadi yang membuahi, kemudian yang tidak membuahi itu lama-lama akan mati. Jadi mati itu kan akan menyebabkan kualitas air menurun. Ketika kualitas air menurun, maka proses perkembangan embrio itu juga kurang optimal. Pengaruhnya ke sana. Itu studi kasus yang terjadi, yang sering umum terjadi. Yang paling umum itu di situ. Tingkat fertilisasinya rendah. Nah, dari keseluruhan ini, dari materi ini, maka kita dapat mengambil satu konklusi bahwasanya pengambilan dan penanganan gamet itu adalah tahap kritis dalam keseluruhan proses reproduksi ikan. Keberhasilan proses ini sangat bergantung pada 3 pilar utama, yaitu teknik yang tepat, kualitas gamet yang baik, serta pengendalian faktor lingkungan. Ketepatan teknik itu cakupannya adalah seluruh prosedur mulai dari pengambilan hingga fertilisasi yang harus dilakukan sesuai dengan standar operasional untuk menjaga
integritas daripada gamet. Sementara itu pada kualitas gamet, maka gamet yang sehat, yang matang gonad, memiliki viabilitas tinggi, sehingga mampu menghasilkan embrio yang kemudian berkualitas. Dan lebih pada aspek biologis gamet. Dan yang terakhir, pada pengendalian faktor lingkungan seperti suhu, pH, dan juga kebersihan tempat, sangat penting untuk agar menjaga stabilitas fisiologis gamet selama proses berlangsungnya pembuahan ataupun pemijahan. Intinya adalah induk berkualitas, gamet berkualitas, penanganan tepat, lingkungan terkontrol, maka akan menghasilkan benih yang berkualitas. Itu teman-teman yang dapat disampaikan. Silakan dipelajari dengan lebih maksimal. Silakan menjelajah literatur pendukung untuk menambah pengetahuan teman-teman, menambah wacana, menambah sudut pandang, agar kemudian dapat memberikan teman-teman insight yang berbeda dalam materi pengambilan dan penanganan daripada gamet ini. Terima kasih. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.